Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa man azlamu mimman iftara, siapa yang paling zalim dari kezaliman yang paling zalim? Orang yang berdusta atas nama Allah padahal mereka diajak kepada keislaman. Kaidah ini yang kita mau pakai dalam hidup. Untuk mengambil ini surat Toha di 61, tetapi tidak bisa kita pahami ayat ini kalau kita tidak munasabul ayat namanya. Kita ambil munasab, hubungan ayat itu dengan ayat supaya kita tahu siapa punya ucapan ini dan dalam konteks apa hadir ini ucapan, sehingga kita paham. Wa qad khaba man iftara, itu diambil dari sini. Ya. Sungguh kami telah memperlihatkan kepadanya Fir'aun tanda-tanda kebesaran kami semuanya. Ternyata dia mendustakan dan enggan menerima kebenaran. Mulai dari sini dulu. Jadi setiap nabi itu Pak membawa mukjizat. Itu untuk melemahkan itu musuh-musuhnya. Jadi Allah memfasilitasi Rasulnya itu ada kekuatan mukjizat yang setiap Nabi dan Rasul itu diberikan melemahkan kaumnya itu sesuai dengan keadaan dan zamannya. Nabi Musa dengan tongkatnya, dengan berbagai macam mukjizatnya nanti. Kalau Nabi Isa dengan apanya Nabi Musa? Itu di awal surah Al-Imran itu lembaran keempat. Apa itu? Nabi Isa alaihissalam. Apa mukjizat? Ya, mengobati orang buta, orang kusta, terus menghidupkan orang mati. Ya, biiznillah. Apalagi? Ya, mampu berbicara ketika masih bayi. Apalagi? Dan yang begini-begini karena memang tidak sanggup diterima akal, ya tidak sanggup menerima akal, maka penerimaan para nabi, penerimaan para penentang-penentang nabi dan rasul ini selalu fakadzdzaba, selalu dia dustakan. Dan akhirnya dia menuduh itu sihir, menuduh itu sihir, menuduh itu sihir. Kalau sudah tidak sanggup, hadza sihirun mubin, itu cuma sihir saja, itu cuma sihir saja. Lanjut. Dia Fir'aun berkata, apakah engkau datang kepada kami untuk mengusir kami dari negeri kami dengan sihirmu wahai Musa? Nah, coba itu sudah jawaban itu. Qala ajibtana, apakah kamu datang Musa dengan kekuatanmu itu untuk litukhrijana, mengeluarkan kami min ardina, dari bumi kami, tempat kami, wilayah kami. Jadi orang-orang yang membuat dulu kebenaran Pak selalu dianggap perusak, selalu dianggap perusak. Kau datang di sini bikin rusak saya, kau usir saya, kau mau keluarkan kami dengan bisihrik, dengan sihirmu. Coba yang dituduh tukang sihir itu Nabi Musa. Jadi ini sudah sejak zaman azali ya ikhwah. Ketika kita membawa kebenaran pastikan ada menolak. Itu sunnatullah. Ya, dan setiap orang yang terancam di situ kepentingannya, terancam dia rasa kepentingannya, kenyamanannya, tunggu dia akan bikin makar. Pasti itu selalu pasti akan muncul begitu. Siapa saja membawa kebenaran ini lalu mengganggu
tanda petik kenyamanannya orang di situ. Yang sudah lama tunggu dituduh kok mengganggu. Lanjut. Maka kami pun pasti akan mendatangkan sihir semacam itu kepadamu. Maka buatlah suatu perjanjian untuk pertemuan antara kami dan engkau, yang kami tidak akan menyalahinya dan tidak pulang engkau di suatu tempat yang terbuka. Ya. Di Fir'aun menantang Nabi Musa alaihissalam, "Falana'tiyannaka bisihir mislik." Pokoknya Musa, saya juga bisa datangkan sihir yang misli, yang serupa dengan itu. Kalau begitu, faja'al bainana wa bainak mau'ida. Kalau begitu kita bikin perjanjian, kita bikin MOU perjanjian. Ya, dengan perjanjian ini kata Fir'aun, coba lihat Pak, alla nukhlifuhu, kami tidak akan mengingkari perjanjian itu. Orang kafir saja Pak, orang kafir saja tidak mau ingkar janji. Fir'aun saya bilang pokoknya bikin perjanjian, saya tidak mau ingkari perjanjian itu. Dan tempat yang disepakati itu adalah mukanan su, tempat yang terbuka, tengah-tengah, tidak jauh antara kita, pokoknya mudah dijangkau. Fir'aun menantang, kita bertanding, kita ketemu, sihirmu dengan sihirku, kita ketemu. Terus dia Musa berkata, perjanjian waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah pada hari raya, dan hendaklah orang-orang dikumpulkan pada pagi hari. Iya, kata Nabi Musa, boleh, ku jawab tantanganmu. Tapi saya minta hari itu adalah kalau bisa hari raya, hari libur, hari orang bisa berkumpul sebanyak-banyaknya, dengan jangan malam tapi duha, terang benderang. Jadi perjanjian kita saya penuhi hari raya dan waktu pagi-pagi, jangan malam, jangan malam, pokoknya siang jelas teras. Saya penuhi tantanganmu itu, kata Fir'aun, kata Musa. Ya, saya siap. Nah, makanya siapa menjadi panitia mengumpul ini nanti? Nah, itu Fir'aun, Pak. Jadi ini pertandingan antara tukang sihirnya Fir'aun nanti dengan dia menuduh Musa tukang sihir. Dia mau pertemukan, kasih bertanding. Lanjut. Maka Fir'aun meninggalkan tempat itu, lalu mengatur tipu dayanya. Kemudian dia datang kembali pada hari yang ditentukan. Iya. Sesudah disepakati MOU, fatawalla Fir'aun fajama kaidahu summa ata. Dia tinggalkan tempat itu, kemudian dia pergi ke negeri mencari tukang sihir yang paling jago. Di surah-surah lain itu sebutkan, atuni, datang ke sini. Bisihirin alim, tukang sihir yang paling jago sedunia. Akan diberi hadiah oleh Fir'aun dengan hadiah yang tidak ada tandingannya. Pokoknya yang penting jangan kau bikin malu-malu saya. Maka Fir'aun itu Pak menjadi panitia tabligh akbar untuk mengumpulkan masyarakat supaya Musa ingin dia permalukan di hadapan manusia. Dan itu sudah sering terjadi. Ketika Ibrahim mau berdakwah, Raja Namrud panitia tabligh akbar mengumpulkan orang. Demikian juga Nabi Muhammad mau berdakwah, Abu Lahab jadi panitia ketika Isra Mi'raj. Itu dari dulu itu. Musa, ya saya siap, kau panitia, kumpulkan rakyatmu. Ibrahim mengaku juga, kumpul rakyatmu. Akan kelihatan mana hak, mana batin. Lanjut. Musa berkata kepada para pesuruh, celakalah kamu, janganlah kamu mengada-adakan kebohongan terhadap Allah. Nanti dia membinasakan kamu dengan azab,
dan sungguh rugi orang-orang yang mengada-adakan kebohongan. Ini ayat yang tadi, yang jadi dasar daripada Syekh mengambil ini adalah qala lahum Musa. Berkata Musa sesudah tukang sihir ini dikumpul oleh Fir'aun, datang di lapangan yang sudah tadi terbuka ditentukan, maka Musa bicara, tukang sihir, wailakum, celaka kamu, la taftaru ala Allah, jangan kau berbohong atas nama Allah. Nanti ini menjadi kaidah inti ya ikhwah, kebohongan paling bahaya adalah kebohongan kepada Allah, yakni berkata wa antaqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Kau atasnamakan Allah padahal tidak ada dalil. Kau atasnamakan Nabi padahal tidak ada dasar. Itu kebohongan. Kau nanti seolah-olah ada seperti gerakan makhluk tukang sihir padahal tidak ada, itu bohong. Jadi konteks berbohong di sini adalah menipu bukan yang sebenarnya. Seperti ada tapi tidak ada. Nah, ini nanti mohon Pak dipakai di perusahaan, di sekolah, di kampus. Kita promosikan sesuatu di muamalah, hati-hati. Masuk dalam iftara. Kainnya begini, modelnya begini, kualitasnya begini, padahal tidak begitu, itu namanya iftara. Termasuk nanti dalam ibadah-ibadah kepada Allah, ini yang lebih nanti ditekankan. La taftaru 'alallahil kadziba. Kalau kau berbohong atas nama Allah, fayushitakum biazabin. Kamu akan diazab nanti oleh Allah dengan azab itu. Itu Musa sudah ceramah itu, tukang sihir yang sudah siapkan diri untuk mengalahkan itu. Lalu Musa kunci, wa qad khaba man iftara. Sungguh siapa yang berbohong bukan sebenarnya itu nanti iftara, pasti dia khaba, pasti kalah, pasti hancur. Ini Pak, kita harus yakin ini. Inna dina indallah Islam. Islam ini benar. Di luar Islam tidak, itulah, maka jangan antum ragu-ragu. Pasti benar ini. Antum di atas sunnah, antum di atas Quran sunnah, pasti benar. Pasti lawan-lawan itu adalah khaba, dihinakan oleh Allah. Bawalah kebenaran ini ya ikhwan, sebagaimana Nabi Musa membawa kebenaran ini di hadapan Fir'aun. Nah,